Selamat malam Pak Robert, perkenalkan nama saya Evelyn Claudia dengan nomor NPM 1846025. Hari ini saya akan membahas badan usaha non-badan hukum di Indonesia. Nah, biasanya para pelaku bisnis ini harus mempunyai tempat usaha untuk menjalankan bisnis mereka. Badan usaha ini didirikan dengan cara membuat perjanjian pendirian badan usaha melalui pasal 1313 JO. Badan usaha ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada badan usaha non-badan hukum yang artinya bentuk usaha yang tetap dengan tujuan memperoleh keuntungan, diakui secara hukum, namun belum memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang mampu mencakup hak dan kewajiban secara penuh. Sedangkan yang satunya lagi itu ada badan usaha berbadan hukum yang artinya bentuk usaha yang tetap dengan tujuan yang sama yaitu memperoleh keuntungan, diakui secara hukum dan telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dengan mencakup hak dan kewajiban secara penuh. Kita lihat perbedaannya. Badan usaha non badan hukum, yang pertama itu dia belum mampu bertindak secara penuh dan mandiri. Yang kedua, dia diwakilkan oleh pengurus atau direksi yang bertanggung jawab sampai dengan harta pribadinya. Yang ketiga, dia harta kekayaan perusahaan dicampur dengan harta pribadi. Yang keempat, didaftarkan di Pengadilan Negeri Badan Usaha Hukum Berdiri. Yang kelima, tidak dapat digugat dan menggugat. Selanjutnya ada badan usaha berbadan hukum. Yang pertama, dia sudah mampu bertindak secara penuh dan mandiri. Yang kedua, diwakilkan oleh pengurus atau direksi yang sama-sama bertanggung jawab dan tidak menyamakan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan kecuali ada kepentingan-kepentingan tertentu. Yang ketiga, harta kekayaan perusahaan dipisah dengan harta kekayaan pribadi. Yang keempat, badan usaha tersebut didaftarkan melalui kementerian dan diperoleh status badan hukum. Yang kelima, sudah dapat menggugat dan digugat. Yang pertama ada persekutuan perdata, yang artinya suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud memperoleh keuntungan yang keuntungannya nanti dibagi secara bersama-sama yang diatur dalam pasal 1618 sampai 1652 KUH Perdata. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama, adanya perjanjian antara dua orang atau lebih. Yang kedua itu, adanya tujuan untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Yang ketiga, dengan tujuan maksud memperoleh keuntungan yang nantinya akan dibagi secara bersama-sama. Dan dibutuhkannya juga pengelola ataupun pengurus supaya bisa menjalankan persekutuan ini secara baik. Persekutuan perdata dinyatakan berakhir jika lewat dari masa waktu yang telah ditentukan pada saat pendiriannya. Yang kedua, musnahnya barang yang menjadi pokok persekutuan. Yang ketiga, adanya kehendak dari beberapa orang sekutu. Yang keempat, salah satu anggota sekutu ada yang meninggal dunia atau dinyatakan bangkrut. Yang kedua itu ada firma. Firma itu berdasarkan pasal 16 KUHD yang artinya suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama. Ciri-ciri dari firma itu adanya perjanjian antara dua orang atau lebih, menggunakan satu nama bersama untuk menjalankan usaha, dan adanya pengurus dan anggota yang secara aktif mengelola, menjalankan, dan mempunyai tanggung jawab secara masing-masing. Terus keanggotaannya itu bersifat berlaku seumur hidup dan mengikat. Terus masing-masing anggota dan pengurus sama-sama mempunyai hak untuk membubarkan firma, mengadakan perjanjian dengan pihak lain, dan proporsional keuntungannya dibagi secara merata. Syarat-syarat dari firma itu yang pertama, adanya akta otentik berupa akta notaris menurut pasal 22 KUHD, terus adanya pendaftaran salinan akta di daftar kepaniteraan pengadilan negeri di mana badan hukum tersebut didirikan berdasarkan pasal 23, 24, dan 27 KUHD, terus adanya pengumuman resmi dari surat kabar yang diatur dalam pasal 28 KUHD dan pasal 444 KUH Perdata. Nah, jika salah satu syarat yang di atas tidak tercantumkan atau resmi dikabarkan, maka adanya pihak ketiga yang nantinya akan disebut sebagai persekutuan perdata. Pembubaran firma dinyatakan berakhir jika lewat dari masa waktunya dan menjadi kehendak dari beberapa anggota sekutu, dan jika salah satu anggota meninggal. Ketiga itu ada persekutuan komanditer yang disingkat sebagai CIVI, yang artinya badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang bertanggung jawab secara seluruhnya. Di CIVI ini ada sekutu komanditer yang artinya sekutu yang hanya memberikan uang atau barang sebagai pemasukan dalam persekutuan dan tidak ikut campur dalam perusahaan persekutuan tersebut. Pembubaran CIVI dilakukan jika telah berakhirnya masa waktu yang telah ditentukan, adanya perubahan anggaran dasar, dan pengunduran diri dari salah satu anggota. Jika salah satu anggota CIVI ada yang melakukan penyesuaian diri, maka harus dilakukan dengan membuktikan dengan akta otentik dan mendaftarkan dan memberikan pengumuman di tambahan berita negara RI yang diatur dalam pasal 31 KUHD. Jika terdapat beberapa hal yang tidak tertera, maka CIVI tersebut dianggap tidak jadi bubar. Sekian dari video saya hari ini, terima kasih telah menyaksikan dan selamat malam.